Shalom, selamat malam. Malam ini kita berjumpa lagi dalam Understanding Bible in Depth. Di tengah minggu ini kita akan kembali diperlengkapi dengan pengajaran-pengajaran yang akan membuka paradigma kita agar supaya kita bisa terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Dan malam hari ini sudah hadir bersama-sama dengan kita Pendeta Dr. Andreas Nugroho. Shalom, selamat malam Pak Andreas. Shalom, selamat malam Pak Mark. Ya, Puji Tuhan. Oke. Karena Pak Andreas ini adalah kali yang pertama, walaupun kita sudah kenal Pak Andreas, saya sedikit akan memperkenalkan kembali. Jadi Dr. Andreas Nugroho ini adalah sebagai Wakil Ketua Bidang Akademik STT Bethel The Way dan sebagai Ketua Program Studi Magister Teologia STT Bethel The Way dan jabatan fungsionalnya sebagai Lektor 300. Dan sehari-hari juga tetap sebagai pengkhotbah dan dosen. Dan Pak Andreas ini juga adalah tim inti dari KUL Pusat GBI Gatot Subroto Jakarta dan sebagai full-timer di GBI Gatot Subroto yang sudah 25 tahun. Baik, sebelum kita memulai UBI malam hari ini, mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini di tengah-tengah minggu ini Tuhan, kalau kami diberikan kesempatan lagi untuk bisa mendengarkan firman-Mu, untuk diperlengkapi dengan pengajaran-pengajaran yang baru yang daripadamu Tuhan. Malam hari ini Tuhan, urapi kami semua, terlebih lagi urapi Dr. Andreas Nugroho malam hari ini yang akan memberikan kabar baik bagi kami, biar kiranya hikmat yang daripadamu Tuhan yang menyertai Pendeta Andreas Nugroho malam hari ini, dan sertai juga kami semua, karena malam hari ini kami siap mendengarkan apa yang akan diberitakan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, kami serahkan Understanding Bible in Depth ke dalam tangan-Mu, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Baik. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya persilakan kepada Pak Andreas. Baik, terima kasih. Selamat malam. Salam semuanya. Shalom. Mark, terima kasih untuk kesempatan dan kepercayaan buat Pastor Johan, Pastor Heriko yang sudah memberikan kesempatan malam hari ini untuk saya sharing ya tentang satu kebenaran, saudara, bagaimana menjadi murid Yesus. Nah, oleh sebab itu saya akan share sebuah PowerPoint, saudara ya. Murid Yesus yang sesungguhnya. Bagaimana menjadi murid Yesus yang sesungguhnya? Pertanyaannya, apakah saya sudah menjadi murid Yesus yang sesungguhnya? Lalu kalau belum, bagaimana caranya supaya saya menjadi murid Yesus yang sesungguhnya? Nah, begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, maka penting sekali kita melihat satu ayat firman Tuhan. Dan di mana ayat ini merubah paradigma kita, merubah hidup kita. Nah, begitu ya, khususnya anak-anak Tuhan, dan secara pribadi saya pun juga diubahkan dengan paradigma ini ya. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Nah, bagaimana menjadi murid Yesus yang sesungguhnya? Tentunya Bapak Ibu Saudara tidak semudah membalikkan tangan. Kita bisa saja mengklaim bahwa kita adalah murid Yesus, pengikut Yesus, pelayan Yesus. Tetapi kenyataannya kalau kita mendalami Alkitab, maka kita akan menemukan Yesus pun menetapkan persyaratan-persyaratan. Nah, nanti kita akan lihat ada 5 step supaya kita secara komprehensif mengetahui, menyadari murid Yesus yang sesungguhnya. Nah, di sini dikatakan bahwa menjadi orang Kristen artinya menjadi pengikut Yesus. Dan kalau Anda menjadi pengikut Yesus, berikutnya harus menjadi murid Yesus yang sejati. Nah, jadi tidak bisa main-main, saudara, ya, karena murid itu sendiri juga dikatakan ya. Oke, baru. Murid itu sendiri juga dikatakan dari bahasa Ibrani limut, begitu ya. Dari bahasa Yunaninya matetes, dari bahasa Latin dis,
disipulus, artinya disipulus. Ya, artinya yang meninggalkan segala-galanya untuk mengikut Yesus. Kalau dimasukkan ke dalam murid Yesus, tentunya murid Yesus ini berbeda dengan murid sekolah, saudara. Ya, tentunya berbeda sekali dengan mahasiswa, saudara. Nah, jadi seorang Kristen harusnya menjadi pengikut Yesus, dan seorang pengikut Yesus harusnya juga menjadi murid Yesus, saudara. Waktu saya merenungkan ini, ya saya kembali lagi, ya di-freshkan, ya disegarkan kembali. Apakah betul-betul saya sudah menjadi murid Yesus? Nah, ada 5 poin yang perlu kita lihat secara komprehensif malam hari ini. Ya. Tentunya persyaratan murid Yesus. Tidak sembarangan orang bisa mengklaim murid Yesus. Sama juga. Tidak sembarangan seseorang bisa menjadi murid sekolah tinggi teologi Bethel The Way. Dia sudah harus mendaftar, dia harus punya nomor induk, ya mahasiswa NIRM, ya nomor induk register mahasiswa, dia terdata di pangkalan data Dikti, ya PD Dikti, pangkalan data pendidikan tinggi, dan juga harus Bapak Ibu Saudara ya memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada, ya namanya ada di sistem informasi akademis kampus, itu bagian dari persyaratan. Nanti kita akan lihat apa saja persyaratannya. Walaupun banyak, tapi saya akan ambil beberapa yang menurut saya penting, saudara. Ya. Yang kedua, apakah saya sudah menjadi murid Yesus? Kehidupan murid. Betul tidak? Ciri khas kehidupan murid ini melekat dalam kehidupan kita. Ya, karena tidak semua tadi ya mengklaim murid Yesus, tetapi harus ada persyaratan sesuai dengan firman Tuhan katakan. Lalu proses murid Yesus. Bagaimana supaya saya menjadi murid yang kuat, murid yang tangguh, ya, prajurit yang gagah perkasa, murid yang efektif, ya, murid yang memang juga terampil, ya. Tidak mudah, semua ada prosesnya, saudara. Dan proses itu sendiri sangat bertujuan baik untuk kehidupan para murid Yesus. Lalu berikut kerohaniannya juga penting. Wah, sudah kehidupannya, lalu juga kerohanian, tentu sesuatu yang berbeda. Ya, ada kualitas rohani, ada integritas rohani yang harus dimiliki oleh seorang murid, dan yang terakhir tentunya buah dari murid Yesus. Ya, sebab Yesus sendiri yang sudah menetapkan ini. Ya, kalau kamu tidak menghasilkan buah yang lebat, kamu bukan muridku. Waduh, waktu saya membaca ini berarti ada satu tuntutan dari kebenaran firman Allah kepadamu. Nah, 5 area ini menjadi indikator, nah, gitu ya. Indikator apakah saya sudah menjadi murid Yesus yang sesungguhnya. Bisa saja seorang suami mengklaim, ya, saya suami yang baik, tapi harus ada indikator yang lugas, indikator yang jelas, indikator yang tegas. Ya, ketika dia mengklaim, ketika saya mengklaim saya suami yang baik, indikator-indikatornya harus jelas bersama. Apakah saya sudah menjadi murid Yesus yang sesungguhnya? Tentunya ada paling tidak 5 indikator ini, saudara, dan tentunya dari indikator-indikator ini ada elemen-elemennya. Ya, ada hal-hal yang perlu kita lihat perdalam lagi, saudara. Baik, ya, waktu terus berjalan. Yang pertama sekarang kita akan melihat persyaratan menjadi murid Yesus. Nah, saya membahas dari Lukas pasal 14 ya, ayat yang ke-26. Tadi sampai dengan mendahului ayat yang ke-34, 33 tadi. Dikatakan konteks teks ketika banyak orang mengikut Yesus, maka mereka diminta terlebih dahulu oleh Yesus untuk memahami dan mengetahui syarat-syarat menjadi murid Yesus. Sebelum mereka membuat suatu pengakuan dan keputusannya, agar mempertimbangkan apa yang terburuk sebelum melakukan. Jadi Yesus sendiri melalui konteks ayat ini ya memberikan pemahaman, memberikan pengertian kepada orang-orang yang berbondong-bondong yang mau menjadi pengikutnya, supaya kamu sebelum mengakui, sebelum memutuskan, kamu memiliki pemahaman yang benar. Kamu memiliki pengetahuan yang benar, saudara. Nah, apa yang dimaksudkan dengan pengetahuan dan pemahaman yang benar yang disampaikan oleh Yesus di dalam Lukas pasal 14 ayat yang ke-26. Bapak Ibu Saudara, ini saya bacakan firman Tuhan. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, dan anak-anaknya, saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat
menjadi muridku? Apakah saya menjadi murid Yesus yang sesungguhnya? Persyaratan yang pertama di dalam ayat yang ke-26. Apa maksudnya? Rela melepaskan apa yang mereka kasih. Tentunya setiap kita mengasihi orang tua kita. Papa, mama kita, bapak, ibu kita, saudara. Istri kita, anak-anak kita. Tentunya kita juga mengasihi saudara-saudara perempuan kita, saudara laki-laki kita. Bahkan tentunya kita juga mengasihi nyawa kita sendiri. Kita tidak membiarkan nyawa kita hilang begitu saja, saudara. Tetapi di sini Yesus, kalau kamu tidak bisa itu, ya ini di dalam esensi kata-kata ini, jangan ini secara lateral, ya, tapi tentunya juga kalau saudara dan saya mengasihi Tuhan, ya sebagai perintah agung, Matius 22 ayat 37, 38, 39, maka orang yang mengasihi Tuhan yang pertama, maka yang kedua juga mengasihi sesama manusia. Nah, jadi rela melepaskan apa yang mereka kasih, artinya mengasihi Kristus harus lebih dari apapun. Kalau engkau tidak mengasihi Kristus lebih tadi, dari orang tua, dari bapak, dari ibu, dari istri, dari anak, saudara perempuan, saudara laki-laki, bahkan nyawa kita sendiri, ya saudara, kita akan kehilangan kesetiaan dan kehilangan kasih Tuhan itu. Bahkan tidak menyayangkan nyawanya sendiri. Ya, supaya aplikatif tentunya saya senang dengan memberikan contoh-contoh ini. Ya. Kasih Abraham kepada Tuhan diuji. Ya, sesuai dengan konteks Lukas 14 ayat 26, maka Abraham harus meninggalkan padang Haran, Urkas di tanah kelahirannya, di mana dia ada di tengah-tengah sanak saudaranya. Ada bapaknya, ada ibunya, ada mertuanya, saudara, ada adiknya, saudara, ya, ada saudaranya yang lainnya. Tapi Abraham harus meninggalkan sanak saudaranya untuk menuju ke tempat yang belum dia ketahui. Kemana itu? Kanaan, ke selatan. Wow. Musa harus meninggalkan istana Firaun. Begitu Musa mengetahui bahwa dia adalah orang Ibrani. Dan orang-orang Ibrani itu terjajah di tanah Mesir. Sedangkan dia sendiri hidup bahagia di istana dengan segala fasilitas dan kemewahan. Cintanya, saudara, kepada Allah. Dia harus tinggalkan istana Firaun. Almarhum Ibu Teresia, ya, berada di Kalkuta. Berasal dari Swedia, darah biru. Ya, dia tinggalkan semuanya, saudara, demi kasihnya kepada Kristus. Berada di Kalkuta, India, untuk merawat, menyembuhkan orang-orang yang sakit kusta. Nah, ini tidak mudah, saudara. Berproses dan berprogres dalam kehidupan kita. Tetapi harus kita pada sampai persyaratan ini. Sebab Tuhan berkata, kalau tidak, kamu tidak bisa menjadi muridku. Waduh. Nah, syarat yang kedua dilanjutkan dengan ayat yang ke-27-nya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Waduh. Tadi, yang pertama harus mengasihi Tuhan lebih daripada orang-orang yang kita kasih. Sebab kalau tidak, kita akan kehilangan kesetiaan dan kasih Kristus dalam hidup kita. Nah, yang kedua, siapa yang menanggung beban yang sangat berat, siap menanggung beban. Memikul salibnya dan siap mengikut Yesus. Lukas 14 ayat 27. Salib bukan berbicara tentang hidup yang enak, hidup yang nyaman, tentunya salib berbicara tentang penderitaan dari konsekuensi ikut Yesus. Persyaratan yang kedua harus siap memikul salib. Ada banyak saya mendengar kesaksian oleh karena imannya kepada Kristus, oleh karena keputusannya mengikut Yesus, maka dia dicoret dari silsilah keluarga, dicoret dari orang yang akan menerima hak waris dari keluarganya. Saudara, ya, bahkan dia diusir keluar. Konsekuensi dari mengikut Yesus. Apakah saya sudah menjadi murid Yesus yang sesungguhnya? Siapkan diri untuk menghadapi, memikul salib, ya. Ikut kemana Yesus membawa. Nah, di Natalis kemarin, ya, 2 minggu lalu hari Jumat, Pastor John Ado bersaksi. Dengan insinyur arsitektur, saudara, konsultan pendidikan, pengusaha, tapi harus ikut Kristus kemana membawanya, meninggalkan semua. Wah, saya juga baru dengar kesaksian itu, saudara. Nah, jadi ini penting sekali, ya, sebagai persyaratan mengikut Yesus, supaya kita bisa tahu kalau saya
menetapkan diri saya menjadi murid Yesus, kalau saya mencemplungkan diri menjadi murid Yesus, saya harus memahami, mengetahui konsekuensi persyaratannya ini. Nah, apapun situasinya, harus tetap mengikut Kristus dan menuruti Kristus. Bahkan harus bertahan di tengah kesusahan. Nah, kita tahu kalau gereja mula-mula itu ancaman imannya kepada Kristus tentunya ancaman aniaya, penyiksaan, penderitaan, seperti yang Saulus lakukan kepada pengikut-pengikut Kristus. Ya, dan mereka siap itu, saudara. Bahkan Stefanus harus dilempari batu, dirajam batu dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 55-57. Ya, sampai menghembuskan napas terakhir, Bapak Ibu Saudara. Ya, dia tetap bertahan menjadi murid Yesus. Dia tidak menyangkali imannya, dia tidak goyah. Nah, ini penting sekali konsekuensi dari persyaratan mengikut Yesus yang harus kita ketahui. Yang kedua adalah memikul salib dan mengikut Yesus. Artinya kemanapun Yesus membawa kita. Ke tempat-tempat, ya, ke area-area, ke pelayanan-pelayanan yang kadang-kadang juga di luar jangkauan pikiran kita. Kemanapun Kristus membawa kita, kita harus tetap mengikut Yesus. Apapun keadaan kita harus tetap mengikut Yesus. Bertahan di tengah penderitaan, bertahan di tengah kesusahan. Konsekuensi sebagai murid Yesus. Nah, ini persyaratan ini saya bawa 3 saja ya. Tapi meningkat ya. Yang tadi harus mengasihi Kristus di atas segalanya. Yang kedua, siap memikul salib, siap menderita, bertahan di tengah penderitaan dan tetap mengikut Yesus. Tapi yang ketiga ini juga penting tadi seperti yang saya katakan dalam Lukas 14 ayat yang ke-33. Ini berbicara tentang penyangkalan diri. Ya, supaya kita memahami kalau kita menjadi murid Yesus, ya, kita harus siap menyangkal diri kita sendiri. Persyaratan pemuridan yang sejati itu mengorbankan semua kepentingan diri sendiri. Jadi, tidak mudah ya. Saya diberkati ketika saya menggali ayat ini. Menyangkal atas hak. Hak untuk didengar. Saya kan kasih masukan gini-gini, kenapa nggak didengar? Penyangkalan diri. Harus dengerin dong saya. No, saudara. Ya, hak untuk dihargai. Hargai dong pendapat saya, hargai dong keringat saya, hargai dong waktu saya, hargai dong pengorbanan saya, hargai dong. No. Persyaratan ini yang ketiga, mengorbankan semua kepentingan diri sendiri yang ditujukan kepada diri kita sendiri. Ya, untuk fasilitas, wah ini. Ya, saya belajar ini sejak awal memang waktu masih juga pelayanan di misi, saya diberkati dengan pengajaran ini, penyangkalan hak ini. Sehingga kalau saya pelayanan di pedalaman itu, saudara, ya tentunya di Kalimantan atau di tempat-tempat lain di Liwa itu gerejanya di mana kami menginap itu hanya pakai ublik, tahu ya. Ublik itu cuma kaleng susu yang dikasih minyak tanah lalu dikasih sumbu kayak gitu ya. Nyala, lalu tidur lalu di kursi gereja itu dari pohon kelapa yang dibelah 2. Ya, haleluya. Wah, saya penyangkalan hak untuk mendapatkan fasilitas sebagai seorang hamba Tuhan. Ya, di pedalaman Bacang itu, ya desa Bacang itu dari Ngabang, Pontianak ke Ngabang 4,5 jam naik mobil, ya dari Ngabang jalan kaki 3,5 jam ke Bacang, saudara. Itu ya fasilitasnya tidur di pastori gereja dan toiletnya itu hotel bintang 1000, tidak ada dinding dan atap, semua bintang di langit kelihatan. Saya ingat ini fasilitas saya sebagai hamba Tuhan. Wish. Ya jujur kadang-kadang pelayanan di luar negeri ya dulu tapi saya diberkati dengan ini. Ya kalau di Jakarta masih enak punya mobil sendiri, ada AC dan sebagainya ya. Kadang-kadang kita di luar negeri ada, nggak perlu saya sebutkan namanya, tapi ya itu faktanya gitu ya. Kita melayani dijemput Toyota Hiace putih kayak ambulan. Nggak ada AC-nya. Waduh, saya ingat ini. Ya, hak saya untuk punya privilege, punya fasilitas. No, saudara.
Ini, ya, kalau sadar apakah sesungguhnya saya murid Yesus, yang persyaratan yang ketiga, kita harus berani melepaskan penyangkalan diri. Ya, hak untuk marah, ya, untuk diapresiasi. Ya. Hak untuk ini jujur aja, ini udah 25 tahun tidak pernah sekalipun saya kenapa nggak naik gaji, ini nggak ada urusan, saudara. Ini sudah di kepentingan buat diri, no, ya, karena saya selalu diingatkan Tuhan, kalau kamu pertama kali menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, nggak ada hitung-hitungan itu. Berapapun yang gereja berikan, terima dengan penuh sukacita dan percaya penuh pemeliharaan Tuhan. Sampai hari ini pun juga begitu. Berapapun yang diberikan, tetap dengan sukacita dan percaya penuh pemeliharaan Tuhan. Ini saudara ya, penyangkalan diri. Waduh, termasuk untuk diapresiasi. Harusnya saudara, Yusuf itu yang disertai Tuhan, yang membuat semua yang dikerjakannya menjadi berhasil. Di rumahnya Potifar, di usahanya Potifar, tapi dia tidak mendapatkan apresiasi yang tepat, yang sesuai, malah difitnah dan dijebloskan ke dalam penjara. Semua yang dia miliki habis hilang. Yang kedua, Daud yang seharusnya dia pulang dari peperangan melawan Filistin. Dia membunuh paling banyak. Dia orang yang paling efektif karena dia membunuh berlaksa-laksa. Yang lain mungkin puluhan, ada ratusan, Saul beribu-ribu. Tapi Daud berlaksa-laksa. Tetapi makan malam diundang oleh Saul. Daud tidak mendapatkan apresiasi, justru mendapatkan lemparan lembing untuk menancapkan tubuhnya di dinding. Apakah Daud kecewa? Daud marah? Tidak juga, saudara. Penyangkalan diri. Ya, saya sebagai hamba Tuhan juga kadang-kadang punya parameter. Kalau saya dimarahin pimpinan saya masih ingat Daud. Cuma dimarahin saja, belum sampai dilempar lembing. Haleluya. Jadi ini yang membuat kita tetap kuat kokoh di dalam Tuhan untuk membela diri. Nggak ada lagi. Ya, dan dipedulikan, saudara. Penyangkalan. Kolose 3:23, segala yang dilakukan hanya bagi Kristus. Sama-sama kita belajar persyaratan yang ketiga ini, penyangkalan diri. Dan ini harus terus kita waspadai, terus kita jaga, terus kita pelihara. Sebab kalau tidak, ya nama besar, popularitas, saudara, dikenal banyak orang, karena pendidikan yang lebih tinggi, posisi, membuat kita tidak bisa lagi menyangkal diri, bahkan menuntut, saudara. Nah, proses yang pertama tadi, ya, untuk menjadi murid Yesus, mengasihi Yesus lebih daripada semua yang ada di dunia ini. Yang kedua, konsekuensinya siap memikul salib dan apapun keadaannya tetap mengikut Yesus. Dan yang ketiga, saudara, harus disiapkan dengan baik penyangkalan diri kita, melepaskan segala hak saya. Kalau kita masih berkata, ini hak saya, ini hak saya, ini hak saya, ini hak saya. Saudara-saudara, kita harus sadar dan memahami betul proses engkau tidak dapat menjadi murid Yesus. Nah, yang kedua adalah kehidupan murid Yesus. Nah, saudara, kalau kita membaca di dalam Kisah Rasul 2, ya, ayat 45, 46, 47, dari 42 sampai dengan 47, maka ada poin-poin penting di sana, saudara. Ya, kehidupan tentunya bertekun dalam pengajaran untuk membuka wawasan. Saya senang sekali ya, dengan acara UBI ini ya. Wah, ini untuk membuka wawasan. Perubahan itu akan memberikan interval waktu yang panjang ketika seseorang berubah. Ya, hatinya dan juga disertai dengan wawasannya. Wah, ini penting sekali. Ya, pengajaran ini berkaitan dengan doktrinal. Wah, nanti kapan-kapan mesti bicarakan ini. Doktrinal yang seringkali membuat seseorang ya kehilangan pengajaran yang sehat. Ya. Kehilangan pegangan akan ajaran sehat firman Tuhan ini. Saudara, ya banyak sekali di luar sana ajaran-ajaran yang berseliweran. Dan itu juga sudah terjadi sejak zaman penulisan Alkitab PB. Makanya kalau kita membaca dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 3 dan ayat 4 itu Paulus itu mengingatkan dengan tajam kepada jemaat Korintus. Jangan sampai kesetiaanmu diperdaya oleh kegelapan seperti Hawa yang diperdaya oleh iblis. Karena ada paling tidak tiga, ada Yesus yang lain yang sedang diajarkan.
Injil yang lain, dan roh yang lain. Wah, ini berteman lama, saya juga berteman tiba-tiba karena sebuah pengajaran akhirnya meninggalkan pengajaran yang sehat. Saya juga nggak habis pikir kenapa ya begitu mudah berubah gitu. Contoh beberapa teman kita ya di luar sana, wah, ya berpegang kepada ajaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hati-hati, dan itu di luar sana banyak yang menganut. Sekali selamat tetap selamat. Ya. Ajaran Calvin yang ekstrim. Wah, padahal kalau kita belajar betul tentang teologinya Calvin itu, yang P dari kata tulip itu, perseverance itu artinya begini. Orang yang sudah diselamatkan, maka dia akan memiliki ketekunan dalam hidupnya untuk hidup dalam kebenaran. Jadi tidak ada tempat orang berbuat dosa bagi mereka yang sudah diselamatkan, harusnya begitu. Tetapi kalau diselewengkan ya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, saudara, ya akhirnya ya keluar tadi itu sekali selamat tetap selamat. Hati-hati bertekun dalam pengajaran. Kalau tidak, ya ideologi pengajaran itu bisa mengubah kehidupan kita, mengubah kehidupan. Wow. Ya, di luar sana ada kelompok-kelompok yang kalau kita kan percaya penuh ada 5 jawatan. Nabi, Rasul, Gembala, Pengajar, Penginjil. Tapi di luar sana ada yang mendiskon ini 5 jawatan. Ya, Nabi dan Rasul sudah tidak ada sekarang. Waduh. Karena sudah jadi gereja, maka yang ada tinggal jawatan, 3 jawatan. Wow, hati-hati. Nah, ini penting membuka wawasan kita dengan teologi Pentakosta, saudara. Ya. Banyak sekali orang-orang yang belum memahami apa yang disebut dengan era Pentakosta yang ketiga ini. Nah, lalu juga yang kedua berfellowship di bait Allah dalam doa, pujian dan penyembahan. Tentunya kehidupan seorang murid tidak bisa lepas daripada murid yang lainnya. Ya, senang sekali ya. Ibadah sudah onsite kembali, ya, membuat kita bisa berfellowship satu dengan yang lain, menguatkan satu dengan yang lain, mendoakan satu dengan yang lain, menasehati satu dengan yang lain, saudara. Ya, kepedulian satu dengan yang lain, saudara. Sehingga sama-sama kita kuat, sama-sama kita on fire. Berfellowship ini penting sekali dalam doa, pujian, dan penyembahan. Kehidupan murid Yesus. Dalam Daniel pasal 2, maka ketika kita membaca Daniel sedang tidak dalam melakukan dosa, atau Daniel sedang tidak jatuh dalam kejahatan, atau Daniel sedang tidak kompromi dengan kegelapan, tetapi Daniel yang 10 kali lebih pandai, termasuk golongan cendekiawan tadi, nyawanya pun terancam oleh situasi yang ada. Wah, tentunya saudara, Daniel membutuhkan fellowship tadi. Ternyata Hanaya, Misael, dan Azaria dalam Daniel 2 ayat 16-17 itu menjadi teman sejatinya dalam doa di tengah-tengah nyawa Daniel yang terancam, karena kalau dia tidak memberitahukan dan mengartikan mimpinya Nebukadnezar, dia juga menjadi bagian kelompok cendekiawan yang lainnya yang akan dipisahkan kepala dengan tubuhnya. Fellowship penting sekali, satu dengan yang lainnya, seperti murid-murid Yesus. Yang ketiga, kehidupan murid Yesus itu dekat dengan gurunya dan mengikutinya. 3,5 tahun bersama dengan Yesus tentunya masa-masa yang luar biasa. Haleluya. Ya, kemanapun Yesus pergi, mereka ada di sana, saudara. Luar biasa ini. Dan kalau kita melihat para murid itu mengikut gurunya, dan kadang-kadang gurunya perintahkan mereka juga untuk melayani, dan ketika mereka tidak bisa melayani, ketika mereka hanya bercengkerama dengan Yesus, Yesus pun juga menegur mereka, hai kamu yang kurang percaya. Nah, begitu. Jadi juga ada pengajaran, ya, ada pemberitahuan, ada ketegasan dalam Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Tentunya kita juga begitu. Ya. Hari-hari ini ya, tentu pentingnya pembapaan rohani bagi kita, mentoring rohani bagi kita. Di tengah situasi-situasi yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, saudara. Apalagi juga jemaat-jemaat yang baru, tentunya penting sekali. Ya, ada guru, ada pembapaan rohani, saudara. Kalau kami di kampus itu ada namanya pembimbingan akademik.
dari pertama masuk sampai dengan terakhir, ya, dia di bawah pembimbingan akademik Syiah. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidupnya, termasuk masalah pribadinya, masalah ya dalam pendidikannya, masalah dalam kuliahnya, ya, semua harus dikomunikasikan dengan pembimbing akademik. Nah, mendengarkan pengajaran dan melakukan perintahnya. Matius 10, ketika Yesus tahu murid-muridnya belum memiliki penguasaan yang baik tentang misi dan penginjilan, maka Yesus memerintahkan hanya memberitakan Injil sampai dengan di Yerusalem saja. Dan salah satu peringatan Yesus adalah jangan sampai pergi ke Samaria. Ya, artinya mereka tidak boleh keluar daripada area di mana mereka berada. Nah, meneladani hidup Kristus, mendekat dan melekat pada Yesus, itu kehidupan rohani seorang murid. Nah, demikian juga kalau kita seorang jemaat atau pelayan Tuhan, ya, tentunya mau tidak mau, saudara, ya, kita harus juga mendekat dan melekat pada otoritas orang-orang yang dipercaya Tuhan untuk menjadi pemimpin kita. Ya, tidak ada yang kebetulan, Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang kebetulan. Ya, apapun itu, saya di The Way itu baru 9 pemimpin berganti, saudara. Tentunya itu warna-warni model kepemimpinan, cara kepemimpinan, ya, budaya kepemimpinan, wah mesti. Tapi harus dilewati, saudara. Harus dilewati. Ya, Kisah Rasul 11 ayat 26 itu pertama kali mereka disebut Kristen di Antioquia. Dan ini ditujukan kepada Barnabas dan Paulus. Ini orang-orang Kristen, dalam bahasa Yunani Kristianitos. Yaitu kehidupan yang meneladani Kristus. Kehidupan yang mempraktekkan perintah Kristus. Ya, kehidupan yang mengubarkan tentang kasih Kristus, saudara. Ya. Wah, Matius 7 ayat 17 sampai dengan ayat 20, ya. Pohon yang baik pasti buahnya baik. Seorang murid Yesus yang baik itu diibaratkan seperti sebuah pohon. Dan kalau pohon itu baik, maka tidak akan menghasilkan buah yang tidak baik. Kalau pohon itu tidak baik, pasti tidak akan menghasilkan buah yang baik. Tapi pohon yang baik itu akan pasti menghasilkan buah yang baik. Nah, kita bisa evaluasi diri kita. Ya, apakah kita masih tetap dan konsisten, komitmen untuk menjadi pohon yang baik dengan hasil buah yang baik. Ya, saudara, ada jaminan penuh di sana. Kalau kita menjadi murid Kristus dan memiliki kehidupan ya seperti Kristus, tentunya impartasi, implementasi buah yang muncul dalam kehidupan kita pasti buahnya yang baik. Haleluya. Oke. Yang ketiga, ya, waduh, proses murid Yesus. Waduh. Apakah saya menjadi murid? Bagaimana menjadi murid Yesus yang sesungguhnya? Tentunya yang ketiga, kita harus bisa juga memahami tentang proses menjadi murid Yesus. Saya mengambil dari Yohanes 15 ayat 1 dan 2. Sebuah perumpamaan yang luar biasa, di dalamnya ada esensi kebenaran yang diajarkan Yesus. Yesus sebagai pokok anggur. Tentunya mereka-mereka yang di luar Yesus tidak akan menjadi rantingnya. Yang menjadi ranting dari pokok anggur itu adalah tentunya orang-orang yang pengikut Yesus, percaya Yesus, saudara. Ya, menempel kepada Yesus. Wow. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang kedua, ya, tentunya kita juga tahu, ya, pohon yang tidak berbuah, maka Allah Bapa, sang pengusaha daripada pohon itu, tidak segan-segan ya, untuk memangkas, untuk memotong ranting itu, lalu dibuangnya ke dalam api yang menyala-nyala. Wish, ngeri, saudara. Tetapi yang kedua, ya, seorang murid yang buahnya sedikit-sedikit, Alkitab juga dengan tegas dan jelas menyatakan di dalam itu, dia akan diproses, dia akan dibersihkan dari banyak sisi, dari segala sisi. Hati, pikiran, perasaan, sudut pandang, saudara, karakter, kehidupan, diproses, dibersihkan. Tujuannya apa? Supaya menghasilkan buah. Nah, nanti ada buah, tapi prosesnya ini penting. Nah, Allah terlibat dalam proses itu. Sebab dia punya kepentingan di sana. Yesus sebagai pokok anggur dan Allah Bapa sebagai pengusaha. Ada proses.
Kalau kita membaca kitab Galatia, maka kita temukan 13 tahun aku ada di padang gurun Arabia. Wih. Jadi begitu Saulus bertobat, tidak langsung dipromosikan menjadi hamba Tuhan yang luar biasa melayani, yang berdampak besar, menyatakan tanda-tanda ajaib dan mujizat Tuhan, peka dengan suara Tuhan. Tidak, saudara. Dia diproses hebat selama 13 tahun. Dan tentunya kita tahu bahwa Saulus itu di bawah mentoring dari seorang yang bernama Barnabas. Sehingga pelayanan misi pertama Paulus berjalan bersama dengan Barnabas. Yang kedua dan ketiga bersama dengan Silas. Nah ini Bapak, para rasul membuat komitmen dengan meninggalkan perahu-perahunya. Pekerjaannya, Matius sebagai pemungut cukai. Ya, meninggalkan perahunya ini ada Petrus, ada Andreas, ada Yakobus, ada Yohanes, saudara. Profesi dan keluarga mereka. Prosesnya luar biasa. Untuk mengikut Yesus, menjadi murid Yesus. Dan harus siap dilatih dan dididik ya. Tentang kepercayaan, harus mereka betul-betul mempercayai apa yang diajarkan oleh Yesus. Ini proses orang murid. Saudara, dan saya juga yang hari ini ya, saya juga senang bertemu dengan teman-teman lama. Pak Steve Daunnya dan sebagainya. Teman-teman yang sudah belasan puluhan tahun melayani Tuhan dan tetap melayani Tuhan. Wah ini. Ya, sampai kapan Pak melayani? Sampai Tuhan memanggil, sampai kita menyelesaikan garis finish, garis akhir kehidupan. Tetap memelihara iman dan melayani Tuhan. Ini saudara ya, tidak mudah ya berjalan di dalam pelayanan menjadi murid Yesus berpuluh-puluh tahun. Tentunya sangat tidak mudah. Dulu ada misi 2000 ya, tahun 2000, misi 2000 dengan Pak Eriko. Kita ke Padang ya, dengan kita pergi ke Medan. Itu ada seminar, lalu juga ada KKR di terminal bus. Wah, luar biasa. Sekarang melayani senang kita ya. Saudara, dengan hamba-hamba Tuhan yang terus tetap konsisten ini, dilatih dan dididik tentang kepercayaan bahwa kita ini dipanggil untuk melayani Tuhan. Ya, Tuhan paling tahu, nah ini penting juga prosesnya. Ya, Tuhan paling tahu masalah apa yang memproses kita, membersihkan kita. Ya, pergumulan apa yang membersihkan kita sehingga tidak ada sumbatan-sumbatan untuk kita menjadi seorang murid yang efektif. Nah, Tuhan juga paling tahu orang. Ya, orang-orang yang paling tepat yang dipakai untuk memproses kita. Kok begini sih orang ini? Kok kayak gini sih kelakuan sama saya? Kok gini sih tindakannya? Dengar baik-baik. Kalau kita melihat orang lain, kita nggak sadar bahwa kita sedang diproses. Nah, ini saudara. Ya. Orang yang paling tepat untuk memproses tadi karakter kita, waduh, sikap kita, sudut pandang kita, komitmen kita, disiplin kita. Wah. Ya, kadang-kadang saya juga dan full timer itu ada dua yang memang di belakang meja dengan administratif, tapi ada juga yang memang juga di belakang meja, tapi juga hari Minggu tuh terlibat pelayanan. Pertama-tama saya tidak bisa terima itu. Kalau Minggu saya ada di luar kota, di luar pulau, saudara, maka perintah pimpinan Senin sudah harus masuk kantor. Waduh, saudara. Kadang-kadang saya berpikir gini, nggak ngerti ya, Minggu udah nggak istirahat dari pagi sampai sore sampai malam, apalagi pelayanan di luar kota. Belum lagi pagi-pagi sudah harus naik ke bandara kan begitu, saudara, paling tidak kan. Siapkan ini, harus dari Bandara Soekarno-Hatta harus kembali ke kampus, harus masuk kantor. Wah, pertama-tama saya protes, tidak bisa terima. Apalagi kalau pulang dari Bandung. Pelayanan sampai malam, saudara, udah capek, malam tidur gitu ya. Wah, apalagi macet ini Jakarta-Bandung kalau hari Senin, saudara. Tapi harus tetap ke kantor, saudara. Ya sudah. Kadang-kadang siang baru nyampe kantor yang, wah pokoknya harus di kantor. Saudara, tapi itu memproses karakter saya untuk tetap taat, saudara ya, untuk tetap melakukan apa yang diperintahkan, yang Tuhan taruh pimpinan di atas kita, saudara. Wah, haleluya, dan udah terbiasa akhirnya. Ya, jadi kalau sudah Pak, ngapain mesti pulang pagi-pagi dari luar kota, dari luar pulau naik pesawat paling pagi, ya dari Bandara Soekarno-Hatta harus ke kampus, kampus lagi Pak, ya, perintah pimpinan begitu, wah, saudara, wah jadi Tuhan paling tahu orang yang paling tepat untuk membuat kita ya. Tadi itu belajar setia, belajar taat, saudara.
dalam kehidupan. Jalan dan situasi yang paling sulit dipakai. Jalan-jalan yang menurut kita sudah buntu, dan itu proses seorang murid. Ya, yang paling sulit dipakai untuk memproses pembersihan untuk lebih banyak berbuah. Tidak ada seorang murid yang tidak diproses. Dan sekali lagi Tuhan tahu masalah pergumulan apa yang paling pas untuk memproses kita. Orang-orang yang paling pas untuk memproses kita. Ya, situasi keadaan yang paling pas untuk memproses karakter kita. Perasaan kita, kehidupan kita, hati kita, perkataan kita. Jadi yang ketiga, bagaimana sesungguhnya menjadi murid Kristus yang sejati. Yang ketiga, harus memahami proses murid Yesus yang diizinkan bahkan dipakai oleh Bapa untuk membersihkan kita supaya lebih banyak berbuah. Yang keempat. Haleluya. Kerohanian murid Kristus. Jadi kita tidak semena-mena mengklaim murid Yesus. Tapi seorang murid itu, saudara, hidup dalam kebenaran, ketulusan, kejujuran, dan kekudusan. Seorang murid. Kita harus peka terhadap suara Roh Kudus, apa yang harus kita bereskan dengan Tuhan setiap hari. Apa yang harus kita ubah, apa yang harus kita tanggalkan setiap, apa yang harus kita hentikan dalam hidup kita. Supaya kita tetap hidup dalam kebenaran, kekudusan, ketulusan, dan kejujuran ini. Tuhan tahu, tapi juga Tuhan menantikan pengakuan kita ketika kita salah, ya, bereaksi, salah berespon. Yang kedua, kerohanian seorang murid itu haus. Ini beberapa bulan ini pujian yang saya naikkan itu lebih dalam lagi, Tuhan, lebih dalam lagi, ku cinta Engkau, lebih dalam lagi, dipenuhi Roh Kudus, lebih dalam lagi, diurapi oleh Engkau, lebih lagi Tuhan, lebih lagi. Kekuatanmu mengalir lebih lagi Tuhan. Hikmatmu lebih lagi. Nah ini saudara, satu kerinduan yang kuat menjadi seorang murid. Untuk lebih. Kalau kita ada di dalam posisi itu, maka kita tidak akan ada dalam posisi nyaman, puas diri. Sudah ada yang sudah cukup, no. Lebih lagi, haus akan Tuhan. Kalau kita membaca Kisah Rasul 2 ayat 1-4 di Apru, maka para murid, para rasul dibaptis Roh Kudus luar biasa. Tapi kalau kita membaca Kisah Rasul 4 ayat 31 di tempat yang lain, mereka pun dilawat kembali oleh Roh Kudus dengan luar biasa. Saudara, dipenuhi Roh Kudus ini Tuhan juga punya maksud, punya tujuan untuk pelayanan dalam dimensi yang lebih besar, yang membutuhkan pengurapan yang lebih. Nah, begitu kita lebih haus lagi dan diurapi lebih lagi, berarti Tuhan sedang mempersiapkan pada satu dimensi, ya, satu pelayanan yang lebih luas, lebih besar lagi. Ya, nah ini mengobarkan karunia-karunia Roh Kudus. Wah, ini minggu lalu saya turun gunung lagi. Kenapa, Pak? Biasanya yang turun itu murid-murid saya, mahasiswa untuk roh Kristen, ya, rohani Kristen, ya, untuk anak-anak SMA, anak-anak SMP gitu ya. Tapi kayaknya Roh Kudus gitu. Pak Niko aja turun untuk ketemu anak-anak muda generasi Yeremia. Wah, itu yang menyengat saya, saudara. Akhirnya begitu orang Pak Andreas pelayanan anak-anak SMA, wah, saya ingat generasi Yeremia. Siap begitu, saudara. Ya, kebaktiannya sih enak kalau malam kayak gini, ya, 6:30 pagi. 6:30 pagi di daerah Rawamangun sana, Perhubungan. Nah, rumah saya Jakarta jam 5 pagi sudah jalan supaya saya tidak terlambat dan on time tepat waktu di sana. Sudah 6:30 pagi. Betul juga saya terbakar. Ya, karena di aula kita kumpulkan yang Kristen, di lapangan basket dikumpulkan mereka Kedar Nebayot. Wah, on fire saya supaya anak-anak muda ini tidak terpengaruh, tapi mereka menjadi garam, menjadi terang generasi Yeremia yang cinta mati-matian berbuat ini. Wah, baru saya ini taruh di Facebook, lalu tiba-tiba, Pak, layani juga sekolah saya, layani sekolah saya, siap sudah. Turun gunung untuk anak-anak SMA sekarang, mempersiapkan generasi Yeremia, mengobarkan karunia-karunia ini, saudara. Dewasa rohani dengan siap. Ini harus ada dalam posisi dewasa. Tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah, tidak mudah ngambek,
tidak mudah meninggalkan tanggung jawab, pelayanan, dan sebagainya. Siap makanan keras. Diperlakukan dengan tidak tepat, ya saudara, ya. Mungkin disingkirkan, atau mungkin juga diomongin yang nggak pas dan sebagainya, saudara. Tetap itu bagian daripada makanan keras kita. Nggak salah disalahkan, siap. Jadi makanan keras kita. Nggak apa-apa, kebenaran tidak perlu dibela. Suatu saat kebenaran itu akan muncul dengan sendirinya sebagai kebenaran yang tidak akan terkamiri dengan kesalahan. Wah, jadi siap makanan keras. Dibanting pun siap, dilempar pun siap. Makanan keras. Kadang-kadang cara Tuhan pengen dipromosikan Tuhan lebih tinggi seperti bola bekel, harus siap dibanting keras, baru kamu akan mental lebih tinggi lagi. Siap. Nah, kalau ini buah roh yang kuat dalam hidupnya. Paling tidak Galatia 5 ayat 22-23. Bagian daripada buah roh. Kehidupan murid Yesus. Waduh Pak, banyak sekali persoalan. Iya. Ya, bagaimana sesungguhnya menjadi murid Kristus? Ya ini yang harus terus kita kejar. Ya, berusaha sungguh-sungguh. 2 Petrus 1 ayat, kamu harus berusaha sungguh-sungguh menambahkan kepercayaanmu dengan kebajikan, bahkan akhirnya kasih kepada sesama, bahkan kasih kepada mereka yang di luar Kristus. Harus berusaha, berupaya, saudara. Dan yang terakhir, buah murid Yesus. Bagaimana sesungguhnya saya menjadi murid Kristus? Harus menyadari yang kelima. Buah murid Yesus adalah diutus untuk memberitakan, yes, belajar. Saya selalu memberikan clue yang mudah untuk bersaksi, memberitakan karya Kristus dalam. Yang pertama, saksikan bagaimana hidupmu sebelum sama Yesus. Penuh dosa, penuh kejahatan, penuh kebobrokan. Yang kedua, momen yang membuat engkau membutuhkan Yesus. Peristiwa apa, kejadian apa yang membuat engkau membutuhkan. Yang ketiga, saat engkau percaya bertobat kepada Kristus dan menerima Yesus. Dan yang keempat, hidupmu setelah bersama. Tentunya setiap kita anak-anak Tuhan bisa ngomong ini. Bisa ya dengan runutan, dengan sistematika ini. Bisa memberitakannya. Untuk memberitakan Injil kasih. Bagaimana Yesus sudah mengubah. Paulus tidak malu dalam Kisah Rasul 22 ayat 4. Aku dulu penganiaya, aku dulu penyiksa, menjebloskan orang ke dalam, bahkan aku pembunuh, tetapi hidupku sekarang bersama dengan Yesus. Aku membela Injil yang dulu aku musuhi, aku melayani Yesus yang dulu pengikutnya aku aniaya. Wah, sekarang aku sendiri siap dianiaya demi Injil yang aku beritakan. Wis, mantap saudara. Ya, memenangkan jiwa dengan berbuah lebat. Yohanes 15 ayat 8. Ya, saya bacakan saja. Sebab ini juga penting. Yohanes 15 ayat yang ke-8. Kalau kita tidak berbuah lebat, maka kita juga bukan murid Yesus. Firman Tuhan berkata begini. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi kita tidak bisa mengklaim seenak kita sendiri bahwa saya adalah murid Yesus, tetapi Yesus sudah punya indikator seorang murid. Bagaimana sesungguhnya saya menjadi murid Kristus yang sejati. Indikator yang kelima adalah buah yang dihasilkan oleh Yesus. Memulai dan membuka sebuah pelayanan. Dan biarlah kita melihat buah yang tetap di dalam kehidupan dan pelayanan kita. Baik, waktu saya tinggal sedikit lagi, 1 menit lagi. Seorang murid Kristus adalah seorang yang mau belajar. Mengikuti perintah gurunya, yaitu firman Tuhan. Tanpa ada tawar-menawar, saudara. Ya. Mengikuti perintah Tuhan dengan ketertundukan, dengan submission, dengan penyangkalan diri tadi. Hidup sesuai dengan kehendaknya. Yohanes 4 ayat 34, makananku melakukan kehendak Bapa. Apapun ya, kehendak Tuhan itu menjadi kehendak kita. Sehingga suatu saat kita berani berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi kehendak Kristus yang aku hidupi dalam hidupku. Bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Ayo, cek, evaluasi, recheck kembali. Ya, perubahan-perubahan yang harus terus-menerus kita progres, perbaharui untuk menjadi serupa. Dan sekali lagi, menyenangkan Tuhan. Karena seorang murid, akhirnya dia juga harus memuridkan. Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Pak Mak. Baik, terima kasih Pak Andreas. Hari ini sangat memberkati kami sehingga kita tahu beberapa indikator bagaimana kita menjadi murid Yesus yang sesungguhnya. Oke,
Kita akan memulai question and answer. Saya sudah punya beberapa pertanyaan. Oke. Pertanyaan yang pertama, kalau mengikuti Yesus harus menderita sebegitu banyaknya, kok kontras dengan posisi kita sebagai domba dan Tuhan adalah gembala kita, dan kontras dengan kita sebagai anak dan Tuhan sebagai Bapa. Pertanyaannya di mana konsistensinya? Itu pertanyaan pertama, Pak. Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Ya, seolah-olah ada sesuatu yang dibenturkan. Di sisi lain menjadi murid Yesus harus memikul salib, dan memikul salib itu harus siap penderitaan dengan segala konsekuensinya. Bahkan ajaran-ajaran Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 5 mulai dari ayat 9, 10, 11 itu berbahagialah mereka yang dianiaya, disiksa oleh karena namaku. Nah begitu ya. Demikian juga dengan Ibrani 11 itu kalau kita membaca mulai dari ayat 30 sampai dengan 36 itu mereka yang digergaji, mereka yang dipotong itu tetap beriman kepada Kristus. Nah, fakta bahwa di satu sisi gitu ya, satu sisi ada pemeliharaan Tuhan. Di mana providensia Allah, Tuhan itu adalah Allah yang memelihara, Allah yang care, Allah yang peduli. Dan dia tunjukkan di dalam Yohanes pasal 10 dia adalah gembala. Kita adalah domba-dombanya, bahkan gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 11 itu siap memberikan nyawanya bagi domba-domba. Bahkan gembala yang baik itu mendengar suara dombanya. Begitu saudara ya. Bahkan ya dia adalah Bapa. Kita ini anak-anaknya yang selalu ingin tadi. Itu merupakan sikap hati Bapa sebagai providensia Allah. Di mana Allah yang memelihara juga. Tetapi di sisi yang lain, di tengah-tengah pemeliharaan Tuhan bukan berarti saudara dan saya juga bebas dari situasi-situasi yang sulit. Bukan berarti kita juga bebas dari penderitaan, apalagi gereja mula-mula. Salah satu bentuk bukti iman mereka kepada Kristus itu harus dipertahankan ya di tengah penderitaan, di tengah aniaya yang mereka disiksa, dimasukkan ke dalam kolosium ya stadion, dan itu menjadi tontonan mereka lalu dilepaskan singa-singa lapar, harimau lapar. Begitu mereka diterkam oleh singa dan harimau itu, semua orang menyaksikan tepuk tangan, sorak-sorai senang melihat itu terhadap penderitaan orang Kristen. Lalu di mana ya itulah Bapak Ibu Saudara. Di satu sisi ada pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, tapi di sisi yang lain juga ada ujian-ujian yang Tuhan berikan untuk mendewasakan kita ya. Untuk menguji iman kita, kesetiaan kita, kesungguhan kita. Bukan berarti kalau sudah di dalam Yesus, ya kita terhindar dari semua tadi itu, ya penderitaan, aniaya. Tidak, saudara. Itu memang bagian dalam warna-warni perjalanan kehidupan kekristenan kita. Tapi di tengah-tengah itu kita percaya tetap ada pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Kalau kita memiliki respon yang benar, datang kepada Tuhan, merendahkan hati, ya, menyerahkan hidup dengan sepenuh hati, berharap pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 tentunya. Tuhan pasti akan memberikan pertolongan. Sebagai tadi itu. Domba-domba dengan gembala, Bapak dengan anak-anaknya. Dari providensia Allah, pemeliharaan Tuhan. Ada banyak contoh di Alkitab yang saya berikan. Ya, kita tahu Daud 7 kali sehari memuji menyembah Tuhan. Sebelum Daud menjadi raja, dia orang yang betul-betul mempertahankan iman, pengurapan Tuhan. Tapi suatu saat dia harus mengalami kejadian yang memedihkan hatinya. Sehingga Alkitab berkata begini, waktu saya baca ayat itu, mungkin saya tidak pernah menangis seperti Daud. Menangis sekuat-kuatnya dan sampai nggak kuat lagi menangis. Saya belum pernah begitu Tuhan. Tapi Daud mengalami seperti itu. Orang yang hebat tadi itu. Orang yang diurapi Tuhan. Orang yang membunuh Goliat, membunuh berlaksa-laksa. Nah, tapi di mana? Tapi setelah begitu Daud memiliki respon yang benar. Nah, itulah tadi pemeliharaan Tuhan. Providensia Allah. Di tengah-tengah situasi yang sulit, Allah tetap peduli. Allah memperhatikan, Allah menuntun, Allah mengarahkan, sehingga akhirnya Daud keluar sebagai pemenang di tengah situasi yang sangat memedihkan hatinya. Nah, jadi di sini,
Konsistensinya di mana ya? Ini juga bagian daripada murid Kristus untuk jadi dewasa. Untuk murid Kristus diproses juga supaya menghasilkan buah yang lebat. Supaya kita tidak menjadi tadi anak-anak gampangan. Ibrani 12 ayat 5 sampai dengan 7. Tentunya seorang bapak tetap dia akan menghajar. Barang siapa ku kasihi, dia juga dihajar oleh Tuhan. Barang siapa ku kasihi, dia tidak dimanjakan oleh Tuhan. Dia dididik sesuai dengan kehendak Bapaknya. Begitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berarti bukan tidak konsisten ya. Jadi memang ada dua sisi yang kita harus lakukan sebagai murid. Namun kita tahu bersama Tuhan akan menyertai kita melewati semua itu. Amin. Betul Baik. Pak. Kasih itu dua sisi seperti logam mata uang. Satu sisi kasih Tuhan itu mendengarkan doa kita, menjawab doa kita, menolong kita, memberkati kita, menyembuhkan kita, memberikan mukjizat. Itu satu sisi. Tapi sisi yang lain, orang yang dikasih Tuhan, dia juga dihajar, dia juga diperingatkan, dia juga itu tadi diizinkan melewati masa-masa yang sulit, tapi tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih. Baik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Yang Yesus inginkan menjadikan murid atau orang Kristen. Kalau murid, bagaimana dengan realitas kehidupan kekristenan saat ini, yang mana gereja-gereja hanya menjadikan mereka sebagai jemaat atau jemaat saja, bukannya murid. Maksudnya adalah kuantitas, bukan kualitas. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita melihat gereja mula-mula, Bapak Ibu Saudara, maka ada misi di dalam kehidupan gereja mula-mula itu supaya mereka dilatih, dididik, dan dipersiapkan. Itu pun juga yang dilakukan oleh Yesus melalui Kisah Rasul 1 ayat 8. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan memiliki kuasa dan menjadi saksi Kristus. Di Yerusalem, di Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Tentunya tidak menjadi jemaat yang dinina-bubukkan, tidak menjadi jemaat biasa-biasa saja, tetapi ada satu pertumbuhan, ada satu progres, perkembangan dari orang-orang jemaat yang dilayani. Nah, ini bagian gereja menjadi jemaat yang melayani, saudara. Di dalamnya dari di menjadi me, di dalamnya ada pertumbuhan, di dalamnya ada peningkatan, ada kualitas-kualitas yang dimunculkan hari ini, sehingga mereka bisa terlibat menjadi jemaat yang melayani, menjadi murid. Nah, Pak, ini degradasi sejak abad ke-4 sampai dengan abad ke-15, situasi kondisi yang ada. Peraturan-peraturan gereja kalau belum mencukupi sampai satu jenjang pendidikan tertentu, nggak boleh memberitakan firman, nggak boleh ada di belakang mimbar, sehingga untuk sampai ke sana pun juga dengan aturan-aturan yang sangat sulit, saudara. Kita tahu itulah, saudara kita sampai akhirnya jemaat dinabubukkan. Jadi mereka hanya menjadi penerima, bahkan sampai akhirnya kebenaran diperjualbelikan. Waktu itu abad 15, kalau kamu berdosa, kamu bisa diampuni dengan membeli surat indulgensia. Artinya surat itulah surat yang membuat kamu mengalami pengampunan dosa. Maka munculnya Martin Luther dengan sola gratia, sola scriptura, sola fide, saudara, untuk membuka kembali pengetahuan jemaat yang sudah dinabubukkan, yang tidak banyak dilibatkan di dalam hal benar. Sampai hari ini pun juga tanpa kita sadari, Bapak Ibu Saudara, ada banyak gereja yang senang dengan membuat jemaat tetap menjadi jemaat. Padahal gereja harus berdinamika, bergerak. Dengan program-programnya yang bersumber dari Tuhan, tuntunan Roh Kudus. Untuk tadi itu, jemaat yang dilayani pada waktu tertentu, akhirnya mereka menjadi melayani. Nah, di dalamnya di situ akan ada pertumbuhan rohani, ada kualitas. Dan di situ di dalamnya bisa menjadi seorang murid yang siap dimuridkan, tetapi berikutnya juga memuridkan. Nah, jadi kita perlu kita doakan untuk lawatan Roh Kudus, pembaharuan, saudara, supaya tidak seperti itu, tidak menutup mata. Masih banyak gereja yang membuat jemaat dan tetap menjadi jemaat selama-lamanya. Kita
Puji Tuhan, kita ada di gereja yang punya program-programnya. Jemaat kita bertumbuh, jemaat kita berubah, jemaat kita menjadi dewasa. Dilayani menjadi melayan. Puji Tuhan. Baik, terima kasih Pak Andreas. Oke, saya masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaannya begini, sebagai murid kita bisa bertahan dalam kesulitan dengan mempercayai firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mawas diri untuk tidak berada dalam kondisi nyaman, enak, sehingga kita bisa hidup sebagai murid. Tidak selalu tunggu kesulitan dahulu, apa yang bisa kita lakukan sehingga saya punya alarm atau rambu-rambu. Baik. Tentunya penting sekali tadi ya kehidupan rohani seorang murid memiliki keintiman dengan firman Tuhan, keintiman dengan Roh Kudus yang menghasilkan kepekaan dalam diri kita. Ya, sebab kenyamanan itu tanpa kita sadari seperti kita sedang puas diri, itu seperti kita sedang berjalan di atas jalan yang licin. Nah, tetapi dengan persekutuan tadi, firman Tuhan, persekutuan dengan Roh Kudus dalam doa, pujian, dan penyembahan, membuka hati untuk tuntunan itu, ya, membuka hati untuk kegerakan Roh Kudus dalam kehidupan kita, kemauan Roh Kudus dalam kehidupan. Apa yang harus kita lakukan kembali? Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita buat ya untuk juga pelayanan ini supaya makin berkembang, kehidupan rohani kita makin berkembang. Ya, tentunya seperti itu menolong kita untuk memiliki alarm. Ya, jangan heran, enggak apa-apa, saya diingatkan dengan Mazmur 73. Itu tulisan Asaf. Asaf itu pemimpin pujian yang hebat dari 4 kelompok, yang 4 orang di zaman Pondok Daud. Asaf, Yedutun, Merari, dan Korah. Jadi Asaf menulis suatu saat dia hampir tergelincir. Alarm rohaninya seolah-olah padam. Kenapa? Ketika dia mulai membandingkan dirinya dengan orang-orang fasik yang lebih makmur, lebih sukses, lebih berhasil, lebih diberkati, lebih banyak pengikutnya, hidupnya lebih enak dari dirinya. Alam rohaninya hampir saja. Ya, yang selama ini dia mempertahankan hati yang bersih dan tangan yang bersih. Dalam Mazmur 73:13 itu hampir saja ternodai, hampir saja terkamili, hampir saja dibiarkan sebuah ragi untuk menodai kebersihan hatinya dan tangannya, artinya kehidupan yang benar. Nah, lalu bagaimana? Apa yang dia lakukan? Ayat 16 dan ayat 17. Sampai dia masuk menghadap hadirat Allah, baru alarmnya terhadap dirinya itu kuat kembali. Tuhan singkapkan kehidupan akhir orang fasik. Apa yang akan dilakukan Tuhan kepada orang fasik, apa yang akan dibuat Tuhan kepada orang fasik, itu yang akhirnya membuat dia mengubah paradigmanya, mengubah tadi keinginannya yang hampir membuatnya tergelincir. Sehingga seringkali kita sering nyanyikan Mazmur 73 ayat 25. Selain kau tiada yang lain, yang kuingini di bumi, yang kuingini di bumi. Nah itu ya, hanya engkau Tuhan. Wih. Nah ini Bapak Ibu Saudara, jadi memang betul bagaimana kita tetap ada dalam hadirat Tuhan. Itu yang membuat alarm kita kuat. Ya, alarm kita terus akan berbunyi ya dari Tuhan, tujuan Tuhan, tapi juga mengingatkan kita supaya kita juga tidak nyaman dengan keadaan yang ada. Jadi gimana Pak? Ya harus terus kita berusaha membuat sesuatu, melakukan sesuatu, merencanakan sesuatu yang bersumber dari Tuhan. Tuhan memberkati. Baik, jadi kuncinya kita intim agar supaya kita punya kepekaan dan harus selalu berada dalam hadirat Tuhan ya. Amin. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya. Di dalam pemuritan pasti akan mengalami banyak kendala dan tantangan. Menurut Bapak, apa hal-hal penting yang harus dilakukan dalam suatu relasi pemuritan agar menghasilkan pertumbuhan yang sejati dan membuat pemuritan sebagai sebuah pengalaman yang menyenangkan dan memuaskan? Benar ya. Jadi tetap dalam pemuritan itu tidak semudah membalikkan tangan. Dalam pemuritan itu
tidak seperti berjalan di jalan yang tol, saudara. Karena ya memang antara murid dengan pemuridnya, ya mentornya, gurunya, ya tentunya pengalaman-pengalaman yang berbeda, ya kemauan-kemauan atau visi misi pribadi yang berbeda, ya tentunya tidak semudah itu. Ya pasti akan ada kendala dan ada tantangan. Bahkan kita bisa membaca dengan baik yang tadinya Barnabas yang memuridkan Saulus, ya sampai Saulus akhirnya dipercaya Tuhan bahkan pergi misi bersama-sama antara Barnabas dan Saulus. Kita pun juga bisa membaca dalam Kisah Rasul 15 ayat 38 dan 39 ketika mereka merencanakan untuk misi yang kedua. Ternyata ada perbedaan pendapat antara Barnabas dan Saulus tentang membawa Yohanes yang disebut Markus dalam misi yang kedua atau tidak. Bagi Paulus yang tegas, konsisten, Markus yang tidak komitmen, yang tidak disiplin dalam pelayanan, tidak boleh dibawa lagi dalam misi yang kedua. Wah. Tapi bagi Barnabas, ya seorang konselor, seorang mentoring, yang punya hati dan percaya penuh bahwa Markus bisa berubah, nggak apa-apa. Dia nanti juga akan berubah, bisa diajak. Tapi akhirnya kita bisa melihat bahwa terjadi perbedaan dan misi yang kedua, Paulus pergi dengan Silas. Tapi pertanyaannya apakah selesai sampai di situ? Oh tidak. Enggak boleh ada ganjalan, enggak boleh. Ya. Akhirnya Paulus pergi dengan Silas di misi yang kedua. Barnabas tetap dengan komitmennya untuk memperbaiki Markus sehingga akhirnya 2 Timotius 4 ayat yang ke-11 Paulus berkata, "Bawa kemari Markus." Siapa itu Markus yang tadi dimuridkan oleh Barnabas? Dan akhirnya tetap mereka menjalin hubungan yang baik. Nah, tentunya ini juga penting di dalam proses pemuridan. Ada kendala, ya. Ada tantangan, ya, saudara. Ya. Bagaimana supaya kita bisa menikmati dan enjoy? Ya, tahu tadi. Tahu tugas masing-masing dan tahu tujuan masing-masing. Dan bisa melihat tadi. Ya, 5 poin penting. Proses seorang murid tadi itu juga penting. Ya. Kadang-kadang Tuhan izinkan ya guru kita ini menjadi mentor yang menjadi pisau yang tajam untuk mengasah kita. Yang mungkin agak tumpul dan sebagainya supaya kita juga menjadi tajam. Dan ketika kita dibuat menjadi tajam itulah kadang-kadang kita belum paham, belum mengerti, belum bisa menerima, saudara. Tapi percayalah, dalam proses pemuridan Tuhan sendiri yang menempatkan orang-orang yang ada di atas kita, tapi juga orang-orang yang akan kita muridkan, karena Tuhan tahu kemampuan kita, kapasitas kita, hati kita, kerinduan kita di hadapan Tuhan. Adapun proses, ya nikmati saja proses itu sebagai bagian untuk Tuhan membersihkan kita, supaya kita lebih banyak berbuah. Demikian Pak, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Andreas. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Menjadi murid Kristus, pilihan atau suatu keharusan? Apa saja tantangan untuk menjadi murid Kristus di masa kini? Ya, pilihan atau keharusan. Ya harus kita memilih menjadi murid Kristus, tidak menjadi pengikut-pengikut yang biasa-biasa aja. Begitu ada tantangan, begitu ada ini, langsung pergi. Kan sudah banyak itu ya. Begitu Yesus ditangkap, yang tadinya ribuan orang mendengarkan ajarannya, ribuan orang menyaksikan 5 roti 2 ekor ikan, ya, memenuhi mereka, membuat mereka kenyang sisa 12 bakul. Tapi kalau kita tidak memiliki komitmen untuk menjadi murid Kristus, ya, tidak ada yang menjamin kita akan tetap menjadi murid Kristus atau pengikut Kristus sampai garis akhir. Oleh sebab itu pilihan kita ya harus menjadi murid Kristus. Saudara, ya, pilihan kita. Tantangannya apa hari-hari ini? Ya, tentunya ya, saya tetap ya, kuasa kegelapan itu tidak tinggal diam. Karena itu Alkitabiah, Lukas 4 ayat 13. Mencobai kita, merayu kita, menggoda kita, menunggu kesempatan yang baik. Supaya apa? Kita memberontak terhadap Tuhan. Kita tidak mengikuti Tuhan. Ya, kita tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Tentunya. Nah, yang kedua dia bisa pakai berbagai cara tantangan. Ya. Siapa murid Paulus yang akhirnya gugur di tengah jalan?
dalam proses pemuridan. Demas. Apa yang menyebabkan? Alkitab kita ini jujur, dicatat dengan baik. 2 Timotius 4 ayat 10. Demas telah meninggalkan aku. Demas tidak lagi menjadi muridku. Demas tidak lagi menjadi pengikut Kristus. Demas tidak lagi sama-sama melayani seperti engkau, Timotius. Karena dia lebih mencintai dunia. Jadi tantangannya dunia sekitar kita ini. Tapi juga yang ketiga, 1 Yohanes 2 ayat 16-17. Keinginan mata, keinginan daging. Itu juga tantangan-tantangan berat untuk menjadi murid, Bapak Ibu Saudara. Ya, tadi yang penting itu buat saya juga tuh menyangkal diri kita. Tanpa Yesus kita nggak bisa buat apa-apa. Itu sebuah kerendahan hati yang terus-menerus harus ada dalam hidup kita setiap waktu, setiap saat, setiap hari. Nah, sehingga kita memilih, ya, mengharuskan kita tetap menjadi murid Kristus. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Andreas. Oke, kita akan ke pertanyaan terakhir untuk sesi question and answer ini. Masih ada satu lagi, Pak. Siap. Oke, masih ada beberapa, tapi ini adalah pertanyaan yang terakhir. Menurut riset dari Bilangan Research Center, sebesar 42,3 pertumbuhan gereja di Indonesia merupakan hasil perpindahan dari jemaat gereja lain. Ini disebut kanibal. Pertanyaannya adalah, menurut Bapak, apakah penyebab orang percaya kurang sadar dalam memuridkan, dan bagaimana cara membangkitkan kembali kesadaran tersebut? Oke, membangkitkan kembali. Jadi begini, saudara, ya, memang ya di dunia ini kita mengetahui, jemaat gereja A, jemaat gereja B. Tetapi sebetulnya secara esensi pemilik daripada domba-domba itu adalah gembala. Gembala, Bapak Ibu Saudara, yaitu Yesus Kristus, ya, gembala agung kita. Nah, gembala agung ini juga menghendaki supaya domba-dombanya itu dirawat, domba-dombanya juga dipelihara, ya, domba-dombanya juga dikasih makan, dikasih air minum yang sejuk, saudara. Domba-dombanya juga bertumbuh. Kalau saya melihat perpindahan dan sebagainya itu dari sisi tadi, dari sisi gembala agung, tentunya gembala agung menghendaki domba-dombanya itu mengalami itu. Dan ternyata gereja lokal yang diberikan kepercayaan untuk merawat, menumbuhkan, memberikan makan, ya, membuat mereka menjadi dewasa, membuat mereka akhirnya berkembang biak, dan ternyata tidak melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Ya, Matius 25 saya analogikan dengan talenta. Yang satu tidak juga diupayakan, diusahakan sedemikian rupa, tetap satu saja. Maka sang Tuhan pemilik karunia talenta itu mengambilnya dan mempercayakan kepada yang 5. Yang dengan usaha jerih lelah, ya, dengan segala upaya, akhirnya 5 jadi 10, ditambahkan kembali. Oke, jadi saya melihatnya itu dari esensi yang terdalam tadi. Nah, sekarang menurut riset yang ada banyak gereja-gereja yang tidak itu, ya, apa penyebabnya. Saya harapkan itu tadi. Nah, kalaupun kita juga melayani di gereja, tentunya kita juga akan terus-menerus berusaha memberikan kualitas yang lebih baik lagi, pelayanan yang lebih baik lagi. Saudara, pelayanan yang terus berprogres sehingga jemaat betul-betul terlayani dengan lebih baik. Percayalah, kesetiaan kita dalam melayani, ketekunan kita dalam melayani, usaha sebaik mungkin yang kita buat di dalam melayani, itu akan mendatangkan kepercayaan Tuhan. Apa kepercayaan? Ya, ditambahkan lagi domba-domba, ditambahkan lagi jiwa-jiwa, supaya di dalam pelayanan gereja kita betul-betul, ya, mendapatkan tadi itu pertumbuhan, pelayanan yang lebih baik, dan kita bisa melihat, ya, mereka akhirnya juga bisa menghasilkan buah dalam kehidupannya. Nah, kalau kita membaca tadi, bagaimana kita ini, ya, kembali lagi sebagai anak-anak Tuhan, syafaat kita harus tetap, ya, gereja-gereja yang ada itu mengalami pembaharuan. Ya, mereka juga dekat dengan Tuhan, intim dengan, sehingga menerima tuntunan arahan Tuhan. Apa yang harus mereka lakukan? Satu kali mahasiswa saya protes,
Karena di kotanya, ini bukan di Jakarta. Ada sebuah gereja yang seolah-olah gereja itu arogan. Ya, dengan keberadaannya itu menarik. Wah, banyak jemaatnya, menarik, banyak jiwa, bahkan gerejanya pun juga ikut di dalam. Akhirnya saya berikan wawasan begini. Kalau ada di salah satu kotamu itu ada gereja yang sudah dipakai Tuhan luar biasa. Tidak seharusnya kamu mengkritisi, memarahi gereja itu. Tapi yang terbaik adalah kamu membuka hati, pikiran kamu untuk belajar. Apa yang membuat gereja ini dipercayakan Tuhan pada domba-domba yang lebih dan lebih lagi. Nah, wawasan yang seperti ini akan menolong kita juga untuk berprogres, diperbaharui. Apa yang lebih lagi yang bisa kita lakukan? Ya, apa yang lebih lagi yang bisa kita buat? Sehingga tadi itu, ya, jemaat-jemaat kita betul-betul terlayani, dan mereka menikmati pelayanan itu, mereka bertumbuh, mereka dewasa, mereka menjadi murid, bahkan suatu saat mereka juga memuridkan. Terima kasih, Pak. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Andreas. Pertanyaan tadi menutup Understanding Bible in Depth malam hari ini. Dan untuk itu, untuk menutup acara UBI malam hari ini, saya serahkan kepada Pak Steve Dauna. Sudah ya, sudah kedengeran ya suara saya. Oke. Terima kasih sekali lagi Pak Andreas atas nama CK1, Pak Heri, Pak Johan, Pak Ibu Betty. Kita mengucapkan terima kasih. Terima kasih kembali Pak Steve. Salam buat beliau-beliau. Ini sayang sekali waktunya pendek ya Pak. Ya ini lengkap loh tadi lengkap, cuma memang kita waktunya kurang gitu. Dan saya kalau boleh mengomentari sedikit bahwa memang kita pada akhir-akhirnya ya, ujung-ujungnya itu memang kita harus tetap jadi murid sih Pak ya. Dan ada tadi beberapa pertanyaan juga kan kita memang menjadi murid itu kan bukan sekedar fokusnya kepada kita saja gitu, tapi kita mulai melihat keluar juga, makanya kita memang iya ya saya harus belajar lagi nih gitu. Dan saya juga tadi Pak Andreas juga udah sebutkan di Kisah Rasul 1 ayat 8 itu kan memang kita akan diberikan power dan authority juga kan ya, memang tadi wah tantangannya berat, iya sih. Nggak mungkin kalau kita tanpa Roh Kudus gitu kan. Tapi memang Roh Kudus diberikan, kita diberikan power dan authority juga, dan Yesus juga bilang kan, kamu akan lakukan hal-hal yang lebih besar daripada yang aku kerjakan. Jadi ya memang kita dipanggil untuk ke sana gitu kan. Jadi kita nggak konsen cuma fokus pada diri sendiri, tapi kita belajar juga untuk ke luarnya bagaimana gitu, untuk Tuhan pakai kita lebih lagi kan keluarnya berikutnya gitu ya Pak ya. Terima kasih sekali lagi Pak Andreas. Dan saya sebetulnya mau minta tolong Pak Andreas untuk berdoa tutup nih, tapi saya disuruh tugas untuk tutup. Oke, mari kita berdoa. Bapak terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kalau kami sudah diingatkan lagi begitu banyak yang harus kami persiapkan dengan kami menjadi murid Tuhan, karena Tuhan yang ingin memakai kehidupan setiap kami untuk menjadi alat-alat-Mu Tuhan di tengah dunia ini, sehingga ketika kami menyadari hal ini, kami tidak lagi sekedar fokus pada diri kami sendiri dengan segala masalah kami, tapi kami bisa berfokus tetap kepadamu, apa yang Engkau perintahkan pada kami, dan kami juga tahu bahwa kami harus terus belajar, kami harus terus dimuridkan untuk Engkau bisa memakai kami lebih lagi. Terima kasih Tuhan untuk kepercayaan yang Engkau sudah berikan kepada setiap kami di tempat ini untuk menjadi murid, dan juga bahwa suatu ketika kami juga harus memuridkan orang-orang sekitar kami. Karena itu kami mau Tuhan supaya Roh Kudus yang terus mengajari kami setiap hari untuk kami menjadi murid Kristus yang baik. Terima kasih Tuhan untuk kami berdoa untuk Pak Andreas Nugroho Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang luar biasa, yang setia Tuhan, yang pelayanannya sekian puluh tahun, kamu sudah lihat buahnya Tuhan begitu rupa Tuhan. Tapi kami tahu Engkau juga belum selesai dengan beliau Tuhan. Masih begitu banyak yang Engkau mau kerjakan lewat Pak Andreas. Pakai dia Tuhan, silahkan Tuhan mengurapi dia lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga untuk setiap kami di ruangan Zoom ini Tuhan.
Dan sebentar kami akan berpisah Tuhan, tapi sebelumnya kami mau terima berkat yang daripadamu. Mari jemaat Tuhan kita angkatkan kita, terima berkat yang dari Tuhan. Berkat berlimpah, kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kuasa Roh Kudus, beserta kita semua dari saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semuanya diberkati, bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan berkati.